Saudara-saudaraku yang terkasih, saya punya pengalaman di mana ketika di asrama, waktu hidup di seminari, ada satu adik kelas saya yang kalau namanya soal makanan itu luar biasa, menikmatinya, dan luar biasa juga untuk menjaga makanannya supaya tetap ada gitu kan. Ya rakus lah dibilang gitu. Dan setiap kali ada makanan apapun, ia berusaha untuk yang pertama bisa mendapatkan. Kadang juga kalau turun ada jam-jam namanya jam potus, dibilangnya itu jam snack gitu ya, di seminar itu dia turun ke dapur lebih dulu. Lalu tiba-tiba saya nongol. Itu kan. Saya lihat dia ngumpet-ngumpet gitu kan, di belakangnya ditaruh makanan itu. Ngapain lu? Kata saya bilang gitu kan. Enggak, ini lagi ngecek dapur katanya. Tahu ternyata di belakang tangannya itu, di belakang badannya itu ada makanan yang dia umpetin gitu. Karena saking sukanya dengan makanan, dia menyimpan makanan itu dengan sungguh pintar gitu, rahasia gitu kan, rahasia dan tersembunyi gitu kan. Dan sampai-sampai tidak mau dibagi. Dan akhirnya berjamur gitu. Untung gak jadi romo ya. Kalau jadi romo hostinya disimpan terus nanti ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dalam pengalaman kita juga sering kali melakukan hal-hal demikian, menyimpan sesuatu yang berharga buat kita, yang kita sukai, yang kita senangi, entah itu hal-hal duniawi ataupun hal rohani, lalu dibiarkan begitu saja, lupa dan akhirnya kadaluarsa. Mungkin menyimpan makanan bisa juga dikaitkan dengan sifat egoistis juga. Kita ingin agar makanan yang enak yang kita sukai bisa tahan beberapa hari, dan karena kita masih mau menikmatinya esok hari. Kalau saja kita berpikir bahwa orang lain pun boleh menikmatinya, kita tidak akan menyimpan atau menyembunyikannya. Hal yang enak itu hendak ingin kita bagikan. Jika kita berpikir demikian, pemberian Tuhan juga pun mesti kita bagikan. Ini juga soal iman, yakni kepercayaan bahwa Tuhan menjaga kita masing-masing setiap hari. Rahmat-Nya senantiasa diberikan kepada kita. Mungkin iman kita kadang-kadang juga egoistis, sebab demi keperluan diri sendiri saja. Dan kalau bisa bukan hanya hari ini saja, saya akan menyimpan apa yang saya dapat dari Tuhan, dan di Tuhan memberinya setiap hari hanya untuk diri saya saja. Berarti tindakan menyimpan makanan seperti juga sikap iman yang tak pernah merasa cukup dengan pemberian Tuhan setiap hari. Injil Yohanes yang kita dengar hari ini sebenarnya ialah bagian kedua dari lima tentang teologi ekaristi dalam bab 6 itu ya. Jadi ada di dalam bab 6 itu ada 5 kisah, 5 perikop yang menunjukkan teologi ekaristi. Dan kalau di bacaan ini lokasinya memang tidak terlalu jelas kemarin ya, itu juga tentang ekaristi sebenarnya. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang itu di seberang danau. Dan hari ini lokasinya tidak ditampilkan secara jelas, tetapi dijelaskan di situ banyak orang yang mencari Yesus, dan itu lebih menarik untuk diperhatikan. Di baliknya ada motivasi yang menghambat iman mereka. Yesus berkata bahwa mereka mencarinya karena kepentingan pribadi. Mereka sudah makan dan kenyang. Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah makan dan kenyang. Oleh karena itu ia menasihati supaya mereka mencari makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Kata bertahan ya, dalam bahasa Yunani menein. Ini kata kunci bagi Yohanes. Tetapi masih ada kelanjutan yang harus kita pahami soal ini. Ketika banyak orang itu membandingkan dengan peristiwa mana di padang gurun, Yesus menggunakan bahasa yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Musa memberikan
Ya, kalau di dalam penafsirannya itu ya, Musa memberikan mana itu dalam masa lampau, masa lalu, dan hanya terjadi saat itu. Tetapi Yesus berkata, Bapakku memberikan roti yang benar dari surga. Memberikan roti yang benar dari surga ini digunakan kata present tense kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, atau dan juga untuk yang berkelanjutan. Dan di situ sedang terus menerus, artinya Bapakku sedang terus menerus memberikan roti yang benar dari surga. Yesus bergeser pada arti yang sekarang, hari ini, yang sebetulnya bermakna setiap saat dan setiap hari. Roti yang bertahan ini adalah Yesus sendiri, diberikan kepada para pengikut Yesus setiap hari. Itulah sebabnya kemudian sapaan mereka kepada Yesus yang awalnya Rabi kini berubah menjadi Tuhan, Kyrie. Ada perubahan sikap iman yang memang diperlukan agar kelak mereka memahami dan terus-menerus mengalami pemberian diri Yesus dalam Ekaristi. Di masa kita sekarang, mungkin masih ada orang yang rakus dalam hal-hal duniawi soal jaminan bagi diri sendiri. Sikap bertahan kita lebih sering bermakna negatif karena kelihatan dalam sikap tak mau berbagi dengan yang lain. Ini bukan soal makanan saja, ini soal berbagai keistimewaan yang kita pandang layaknya makanan enak. Kita bertahan dengan jabatan yang sudah enak. Bagaimana caranya bisa bertahan, bahkan bisa naik? Terkadang menjatuhkan sesama itu harus dilakukan. Kita bersikukuh dengan pemborosan air, listrik dan bahan bakar dengan berdalih bahwa toh kita kan sudah bayar. Kita sudah bayar pajaknya, kita sudah bayar ini itu. Ya, hak saya untuk melakukan apapun dengan apa yang sudah saya bayar. Kita mempertahankan status kita misalnya dalam pelayanan dan di gereja. Karena kita berpikir sebab dengan begitu ibadat kita akan lebih dalam tanda kutip mudah dijalankan tanpa banyak perjuangan. Itu semua adalah sikap bertahan yang egoistis, dan iman kita pun takkan pernah bertumbuh semakin dewasa. Kita sering bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Kita sering bekerja dan mengusahakan untuk sesuatu hal duniawi yang nantinya kapanpun bisa dicabut dari diri kita. Dan dalam banyak hal dimotivasi oleh keinginan yang sangat-sangat duniawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat Israel yang dikisahkan kitab Keluaran di padang gurun sudah melalui ke-10 tulah di Mesir, kematian anak-anak sulung dan penyeberangan Laut Merah. Mereka katakanlah sudah melalui saat-saat sulit, paling sulit yang pernah mereka hadapi, perjalanan keluar dari perbudakan. Selamat dari semuanya itu ternyata seakan-akan belum cukup mendewasakan iman orang Israel pada saat itu. Karena di padang gurun mereka masih bersungut-sungut soal makanan. Sampai-sampai orang Israel berkata kepada Musa, "Engkau hendak membuat kami mati di sini." Ketidakpercayaan mereka soal makanan sebenarnya mirip dengan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan siapa? Ketidaksetiaan Adam yang dicobai dengan buah pengetahuan. Itu terlihat ketika mereka menemukan roti pada waktu pagi dan mereka masih bertanya, apakah ini? Mereka masih belum juga percaya dan bertanya soal keajaiban yang diberikan Tuhan. Dan kalau dicari-cari lagi, diamati lagi, kata apakah ini itu berasal dari kata Ibrani manhu, ya, manhu. Dan dari situlah kata mana muncul. Yang sebetulnya harusnya roti mana ini
mengingatkan betapa lemahnya iman mereka karena mereka masih bertanya manhu. Jadi bahasa Ibraninya, sekali lagi ya, bahasa Ibrani dari kata apakah ini yang mereka tanyakan itu dituliskan dengan manhu. Lalu dari kata itu diambillah mana, menjadi sebutan roti yang datang dari surga, yang sebetulnya mengingatkan mereka bahwa iman mereka itu ternyata lemah. Mungkin kita baru mengerti mengapa Yesus berpesan bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus sebagai roti yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Tidak bisa hanya sekedar dikatakan saja. Percaya itu adalah sesuatu yang dikerjakan, yang kelihatan dalam sikap dan tindakan konkret kita setiap hari. Ekaristi ditawarkan bukan setiap minggu saja, tapi setiap hari kepada kita, sebab Allah Bapa sedang dan terus-menerus memberikan Yesus Kristus roti hidup, makanan yang benar itu. Seharusnya makanan ini mengkoreksi sikap iman dan sikap hidup kita setiap hari. Maksud dari hal ini saya ingin berkata bahwa Ekaristi memang kita rayakan setiap hari Minggu, tetapi penghayatan dari Ekaristi hendaknya dirasakan setiap hari, di mana Ekaristi adalah roti hidup dan roti itu adalah pemberian dari Allah, dan kita makan, maka kita pun hidup dalam Ekaristi dan di dalam Yesus Kristus. Maka hendaklah kita bertindak setiap hari dalam kehendak Allah. Maka Ekaristi itu pun akan senantiasa hadir dalam diri kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua yang enak di dunia ini ada tanggal kadaluarsanya. Dan jangan sampai karena kita egois, ya, kita ingin enaknya untuk diri sendiri saja, kita menyimpannya dan tidak mau berbagi kepada siapapun. Dan jangan pula sampai hidup kita dan hidup orang lain dipertaruhkan karena hal-hal demikian. Pada saat bersyukur atas makanan, dalam tanda kutip, kita yang selalu cukup untuk hari ini, semoga kita rela berbagi rahmat apapun yang kita terima dari Tuhan, sebab hidup kekal itu sudah kita alami. Jangan sampai kita hanya sekedar menyimpan segala sesuatu yang diberikan Tuhan hanya untuk diri sendiri, ketakutan karena kita merasa nanti tidak bisa terpenuhi ke depannya, lalu disimpan saja. Jangan sampai seperti itu. Tandanya kita tidak percaya dengan kehendak Allah. Toh nyatanya mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, pada saat-saat tertentu, pada saat-saat momen-momen kritis, ada saja yang membantu kita. Semoga kepercayaan ini tidak hanya membawa kita sekedar dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan konkret, dan juga semoga jangan sampai seperti orang Israel yang hanya menuntut mana dari Tuhan, tetapi bagaimana kita pun menjadi bagian roti kehidupan, karena kita adalah gereja tubuh Kristus, dan kita memberikan diri setiap harinya kepada semua yang kita lihat membutuhkan. Tuhan memberkati.